Menyangkut bandingnya Nikita yang dia divonis 4 tahun, saya pikir dia harus banding dong untuk supaya dia mendapat keringanan. Mungkin juga nanti dari putusan banding dia bisa berkurang 2 tahun atau berkurang 3 tahun. Nah, itu hak dari hak hukumnya Nikita untuk melakukan banding. Kalau tidak puas juga nanti dengan banding dengan putusan banding, dia bisa kasasi. Ya. Nah, jadi berita Nikita adalah berita yang tidak pernah berhenti. Ya, dengan model dan gaya yang memang kita ikutin sebagai selebriti memang cukup menarik bagi netizen. Kan netizen memantau terus nih. Nah, jadi saya pikir nih kita bagus sudah banding dan bandingnya harus diterima, nggak bisa itu haknya, hak hukumnya dari Nikita. Jadi diterima oleh PT. Tinggal nanti 1-2 bulan ini mungkin diputus, mudah-mudahan dapat potongan, dapat keringanan ya. Nah, akhirnya nanti kalau kurang puas juga dengan keringanan itu, dia bisa minta dikasasi. Bang, apa yang buat abang bilang mungkin bisa dapat potongan dan keringanan? Sedangkan ini kan kita bisa lihat kemarin pas ditanya agak ada sedikit kerusuhan gitu. Ya soal rusuh kan namanya juga Nikita. Kalau nggak rusuh bukan Nikita dong. Ya artinya dia punya hak untuk dia berteriak, dia tertawa, dia melucu segala macam. Itu kan model gayanya Nikita. Tapi perseteruan dengan si Reza Gledis ini kan menarik nih. Saya dengar lagi ada gugatan perdata kan. Nikita menggugat supaya Reza Gledis membayar sebesar 200 miliar. Nah, Reza Gledis juga nggak mau kalah, ya. Ini dia intervensi lagi untuk dia justru di rekompensinya itu meminta supaya 504 miliar sini kita mesti bayar. Nah, katanya imaterial, entah apa segala macam. Tapi yang jelas bernuansa peras pemeras, ya. Nah, seperti apa itu nanti majelis yang lebih tahu itu. Ini masuk imaterial atau peras memeras. Dari 200 miliar atau permintaan balik lagi 504 miliar. Nah, jadi kan ini perseteruan yang tidak selesai. Kemarin di mediasinya pun batal, gagal ya. Kan itu harus wajib hukumnya harus dimediasi. Tetapi masing-masing pihak mungkin kuasa hukumnya melihat tidak ada titik temu, ya akhirnya akan lanjut ke pokok materi. Bang, apa yang buat abang bisa ngomong bilang peras memeras? Apa? Iya 200 miliar uang apa kan gitu katanya kerugian imaterial lah apa segala macam lah. Terus 504 berarti kan mau melebihi dari permintaannya Nikita. Nah makanya ada mediasi mungkin bisa bisa damai kan. Tapi ternyata kan enggak, pada pokoknya tetap yang satu 200 miliar, yang satu 504 miliar. Jadi ini panjang nih. Bang, kalau untuk damai nggak hanya RG atau kan dari 200 ke 500 ada selisih 300. Nah kalau mau damai ini bayar 300. Menurut abang gimana? Ya nggak logis lah bagaimana dia udah di penjara 4 tahun, dia bayar lagi 300 miliar. Ya keblinger. Ini kan udah jadi dagelan kan. Ya tapi memang gugatan harus diterima di pengadilan, nggak bisa tidak ya. Nah soal dikabulkan tidaknya itu ya majelis melihatnya seperti apa. Ini gugatan dagelan apa gugatan apa gitu. Kok akhirnya bersikeras soal angka, makanya saya bilang ini model-model pemerasan. Bang, itu emang hal yang wajar. Abang selama beracara di sebagai advokat selama hampir lebih bulan tahun ya. Emang wajar saling ibaratnya. Iya, saya sebagai praktisi hukum melihat hal ini wajar ya. Kalau kita tidak terima dalam putusan pidana, kita bisa menggugat perdata dan besarnya pun juga ya bisa signifikan lah seperti 200 miliar ditimpa lagi 504 miliar. Memang jadi kalau saya lihat memang kan jadi seru ya. Ya kayak dagelan juga saya bilang. Tapi itu wajar, itu sah-sah aja gugatannya Nikita dan rekonvensinya si Reza Gledis. Tapi kalau misalnya mediasi juga nanti kan tanggal 25 akan dihadirkan Iki dan RG. Diamprukin lah ibaratnya untuk mediasi kuota perdata ya. Kalau jalan buntu juga apa bang hasilnya nanti? Ya kalau sama-sama tetap pada tuntutannya,
Nikita tuntut 200, Reja Gladys minta balik 504, ya tetap ini bergulir ke perkara sampai penyelesaian. Masuk ke pokok perkara nanti kan majelis hakim bisa melihat apa gugatan ini wajar atau tidak. Kalau wajar mungkin dikabulkan. Cuman ini dikabulkan yang mana? Mungkin si Gereja Gladys ditolak, 504-nya Reja Gladys dikabulkan atau seperti apa? Itu tergantung majelis. Bagaimana menyikapinya dan melihat materi pokok perkaranya. Alasan PH dari RG minta 500 itu karena yang material, karena selama kasus bergulir yang mereview jelek itu, kondisi psikis mental RG dan keluarganya itu sudah stres, terus rasa terbebani dan ada. Ya, si RG sih boleh aja, dia mungkin skincare-nya nggak laku karena merkurinya terkuak, tidak bagus segala macam ya. Si Nikita juga wajar dia menuntut 200 karena dia sudah dicemarkan, dihina segala macam dan dihukum lagi hukuman badan. Jadi kalau dituntut 200 miliar wajar, sah-sah aja. Nah, sedangkan RG juga merasa gara-gara Nikita tempo hari skincare gue jadi nggak laku. Orang takut beli. Secara pabrik mungkin secara keuangan dia merasa dirugikan secara imaterialnya ya. Nah, jadi saya pikir ini udah dagang lah ya. Masuk dalam posisi dagang, minta supaya kerugian-kerugian itu dijadikan pertimbangan majelis. Nah, tinggal kembali lagi tadi, majelis hakim melihatnya seperti apa, itu aja. Ada pesan dari ya, saya pikir kalau menggugat mengenai besar kecilnya tuntutan dalam hal perdata, saya pikir itu hal yang berlaku ya dalam dunia hukum perdata dan selalu itu ada. Jadi tidak apa-apa, Nikita maju terus, Reja Gladys jangan juga jadi berbalik ya. Kalau saya terus terang, saya prihatin melihat Nikita diperlakukan sedemikian rupa. Terima kasih.